Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari FPI minta bantuan Komnas HAM perkara jangan dibawa ke ranah hukum. Sumber saya YouTube. FPI minta kepada Komnas HAM agar kasus pidana yang ada di dalam terkait dengan FPI ini tidak dibawa ke ranah hukum, antara lain kasus Rizik Syihab. Hal ini sama kasus Rizik Syihab ini, dia sudah berbagai melakukan perbuatan yang tercela. Antara lain, dia sering menghimbau agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri sesuai dengan sarannya. Dan juga sudah ada katanya 11 sama dia, masyarakat mengadukan perkaranya karena dia sering menghina yang pihak-pihak lain. Jadi yang saya lihat. Dan juga karena sudah menjadi kasus, tentu harus diproses lewat pengadilan dan harus ada putusan pengadilan. Kalau permintaan FPI agar kasusnya tidak dibawa ke ranah hukum bertentangan dengan asas prinsip sebagai negara hukum. Itu melanggar asas hukum, prinsip negara hukum. Karena kalau masalah hukum, masalah Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Biasanya polisi memeriksanya, dari hasil pemeriksaannya itu diserahkan kepada jaksa, dan jaksa nanti melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan nanti menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatannya. Dan juga nanti kalau Komnas HAM sampai memenuhi permintaannya, sama juga itu melanggar asas hukum equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi tidak bisa pengertian equality before the law, baik dia sebagai pejabat tinggi negara, tokoh agama, orang kaya, rakyat miskin, dan lain sebagainya, pengusaha besar, sama kedudukannya di depan hukum. Siapa yang melakukan perbuatan kejahatan harus dihukum. Tidak ada perkecualian. Jadi demikian juga tokoh FPI Rizik Syihab sama kedudukan hukumnya dengan pejabat tinggi dan rakyat miskin. Karena dia sudah tersangkut perkara pengaduan dari masyarakat, ya harus dihukum. Dan jika tidak ada perkecualian sama dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena di negara Indonesia kita sebagai negara Indonesia, sebagai negara hukum, harus menghormati semua asas-asas hukum itu, antara lain asas persamaan hak di depan hukum, equality before the law. Jadi tidak ada perkecualian, minta dikasih hak khusus, tidak boleh itu dari sudut hukum. Dan siapa yang berbuat ya harus dihukum. Apalagi dalam asas hukum pidana Indonesia juga menganut siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Dan perbuatan itu tidak boleh diberikan diturunkan kepada anak atau keluarganya dan kepada siapapun. Hanya dia yang bisa melaksanakan pengaduan masyarakat itu, dan hanya dia nanti diproses oleh hukum, dan tidak boleh orang lain diproses. Karena yang melakukan perbuatan kejahatan itu sampai diadukan dia kepada polisi oleh masyarakat banyak. Ya makanya karena dia yang berbuat, maka Rizik Syihab yang bertanggung jawab, dan itu bertanggung jawab sampai ke pengadilan. Bagaimana nanti isi putusan pengadilan tergantung apakah dia terbukti atau tidak, itu di tangan hakim. Dan nanti yang pembuktian lah nanti, kalau memang alat buktinya tidak ada, tentu hakim membebaskan perkara tersebut. Tetapi kalau hakim banyak alat buktinya, baik sebagai keterangan saksi dan sebagainya, ya tentu hakim menjatuhkan putusan ini kepada Rizik Syihab. Jadi inilah aturan hukum kita. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu penyelesaiannya sampai kepada pengadilan.
Tentu setelah polisi memproses dulu perkaranya, dan setelah diproses perkaranya di kepolisian diserahkan kepada jaksa. Dan jaksa nanti melimpahkan perkara itu ke pengadilan, dan pengadilan nanti memeriksa di sana, dan semua orang bisa menyaksikannya itu di pengadilan, karena tidak ada yang rahasia. Kalau depan pengadilan sudah ada ketentuan sidang di muka umum, makanya disebut di pengadilan sidang terbuka untuk umum. Dalam arti siapapun bisa menghadiri persidangan tersebut dan mengikuti jalannya persidangan tersebut, dan tidak boleh disembunyikan, kecuali perkara masalah kesusilaan itu tidak boleh, tetapi putusannya harus dibacakan di muka persidangan. Sekian dan terima kasih.